Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada minggu ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang keempat yang bertajuk Saksi-saksi Kristus sebagai Mesias. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar, mempelajari pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, tajuk sekolah sahabat kita minggu ini saksi-saksi Kristus sebagai Mesias. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana murid dan pengikut Kristus itu memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias? Saudara, untuk memahami mempelajari pelajaran ini kita akan membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Ayat hafalan Yohanes 3:3 versi Borneo mengatakan, Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan semula, dia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan." Saudara, pendahuluan sekolah Sabat. Pelajaran minggu ini bermula dengan kesaksian yang kuat dari Yohanes Pembaptis. Para saksi lain juga muncul seperti Andreas dan Simon Petrus, Filipus dan Nathanael, dan seorang saksi yang tidak dijangka, seorang Farisi bernama Nikodemus. Tetapi ada seorang lagi saksi berdiri di belakang bayang-bayang, pengikut yang bernama Andreas dalam Yohanes 1 ayat 35-40, yaitu Yohanes sendiri. Sejak permulaan pelayanan Yesus, Yohanes telah bersama-sama dengan dia dan percaya kepadanya sebagai Mesias. Tetapi di dalam Injilnya, dia tidak membataskan dirinya untuk menyampaikan kesaksiannya sendiri, tetapi menambahkan kesaksian dari ramai orang lain yang bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Domba yang mati untuk dosa dunia. Kami menulis surat kepada kamu tentang firman yang memberikan hidup, yaitu firman yang telah ada sejak permulaan. Kami sudah mendengarnya dan kami sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kami sudah melihatnya dan kami sudah menyentuhnya dengan tangan. Kami pun memberitahu kamu. 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Saudara, untuk membahas atau mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita akan membagikan kepada 5 bahagian seperti yang tertera di skrin Anda. Kita masuk di tajuk yang pertama. Bagian pertama yaitu kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 19 hingga 23. Nah saudara, bagaimana Yohanes Pembaptis memberi kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias? Yohanes 1 ayat 27 mengatakan, "Dia datang kemudian daripadaku, tetapi aku tidak layak mengurai tali kasutnya pun." Saudara, Bethabara, yaitu satu lokasi di Sungai Yordan, tempat Yohanes Membaptis, terletak berhampiran Yeriko dan Yerusalem. Yohanes 1 ayat 28. Ramai yang datang untuk mendengar dia dan dibaptiskan olehnya. Di antara mereka ada ahli Taurat dan orang Farisi. Laporan para pemimpin ini menimbulkan perhatian para Sanhedrin sehingga mereka menghantar beberapa delegasi untuk bertanya kepada Yohanes jika dia menganggap dirinya Mesias, yaitu Kristus. Tetapi Yohanes bukanlah Mesias. Dia mempunyai misi tertentu, yaitu menyediakan orang ramai untuk menerima Mesias yang sebenar. Yohanes bersaksi bahwa Kristus lebih tinggi daripadanya. Pertama, Yohanes menganggap dirinya sebagai hamba yang tidak layak kepada dia yang sudah ada sebelum dia. Yohanes 1 ayat 27. 2. Yohanes membaptis dengan air. Kristus akan melakukannya dengan roh. Yohanes 1 ayat 33. Ketiga, Kristus adalah anak Allah. Yohanes hanya menunjukkan dia sedemikian. Yohanes 1 ayat 34. Dan di skrin Anda dan saya ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di bahagian kedua, yaitu anak domba Allah di dalam Yohanes 1:29 hingga 37. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Yohanes Pembaptis memberi kesaksian bahwa Yesus adalah anak domba Tuhan? Yohanes 1:29 mengatakan, keesokan harinya Yohanes nampak Yesus datang kepadanya. Lalu Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis adalah dari jalur keturunan imam dan mempunyai pemahaman yang jelas tentang pekerjaan Mesias.
Baginya Kristus bukanlah pembebas nasional, tapi dia adalah yang disebut oleh Yesaya. Yesaya 53:7. Berapa kalikah Yohanes mengaku dosanya dengan meletakkan tangannya pada anak domba dan kemudian menyembelihnya dengan pisaunya? Setiap kali dia berbuat demikian, dia memikirkan dia yang akan menanggung dosanya dan mati untuk mereka. Dengan diberikan amaran oleh Tuhan, dia mengenal Yesus sebagai anak domba yang dijangkakan dalam Yohanes 1 ayat 31 hingga 33. Sudah tentu, dia tidak berdiam diri. Dia mengistiharkan kepada setiap orang mengenai siapa Kristus itu dan peranannya sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Nah, kenyataan ini memberi kita satu pencerahan tentang makna pada sistem korban yang diperintahkan Tuhan kepada Israel. Di dalam darah anak domba Tuhan yang ditumpahkan ada kuasa untuk membersihkan setiap dosa yang diakui. Saudara, di screen kita ada 3 pertanyaan lagi untuk kita boleh bahas, bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang ketiga, yaitu 2 murid Yohanes. Yohanes 1 ayat 35 hingga 39. Nah, bagaimana 2 murid Yohanes ini memberi kesaksian tentang Yesus? Yohanes 1 ayat 35 dan 37. Keesokan harinya Yohanes di tempat itu lagi dengan 2 orang pengikutnya. Kedua-dua orang pengikut itu mendengar kata-kata Yohanes lalu mengikuti Yesus. Siapakah 2 murid pertama yang mengikuti Yesus? Yohanes 1 ayat 35 hingga 37. Nah, Yohanes hanya menyebut nama satu orang, Andreas, tanpa menyebut namanya sendiri. Yohanes 1 ayat 40. Malah, mereka secara literal mengikuti Yesus. Maksudnya, mereka berjalan di belakangnya untuk sementara waktu, sehingga Yesus sendiri berpaling dan berbicara kepada mereka. Yohanes 1 ayat 38. Soalan Yesus, apa yang Anda cari? Membiarkan mereka untuk menyatakan apa yang mereka harapkan daripadanya. Apakah yang Anda akan jawab? Mengapakah Anda mengikuti Yesus? Kedua-dua murid itu telah pun menerima Yesus sebagai Mesias. Sekarang mereka hanya mau bersamanya. Mereka mencari persahabatannya untuk mendengar ajarannya, minum dari hikmahnya. Dengan merasa sangat gembira karena telah menemui Mesias, Andreas memperkenalkan saudaranya Simon kepada Yesus. Yesus menunjukkan bahwa dia mengetahui hati dan perangai Simon Petrus dengan sempurna. Yohanes 1 ayat 40 hingga 42. Di screen Anda ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Seterusnya kita masuk di tajuk yang keempat, yaitu Filipus dan Nathanael. Yohanes 1, 47 hingga 51. Saudara, bagaimana Filipus dan Nathanael memberi kesaksian tentang Yesus sebagai Mesias? Yohanes 1 ayat 45 mengatakan, kemudian Filipus mencari Nathanael dan berkata kepadanya, kami sudah berjumpa dengan orang yang disebut oleh Musa di dalam Taurat dan yang dituliskan oleh nabi-nabi. Dia Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Murid ketiga yang mengikuti Yesus dipanggil secara langsung olehnya. Dia adalah Filipus. Yohanes 1 ayat 43 hingga 44. Seperti Andreas, Filipus merasakan bahwa dia mesti memimpin orang lain kepada Yesus. Tidak seperti Andreas, Filipus tidak secara langsung mengenal pasti Yesus sebagai Mesias, tetapi sebagai orang yang telah dinubuatkan oleh Musa dan para nabi, sehingga membiarkan Nathanael, yaitu Bartolomeus, untuk membuat kesimpulannya sendiri. Tetapi Yesus tidak sesuai dengan stereotip Mesias yang diharapkan oleh Nathanael. Dia yang dilahirkan di Nazaret, tempat yang mempunyai reputasi buruk. Filipus tidak masuk campur ke dalam pembahasan itu. Ia bukan satu masalah teoretikal. Dia hanya akan diyakinkan apabila melihat Yesus. Yohanes 1 ayat 46. Nathanael telah berdoa di bawah pokok ara untuk dapat bertemu dengan Kristus yang telah diumumkan oleh Yohanes. Apabila Yesus berkata kepadanya, aku telah melihat kamu, semua keraguan telah dilenyapkannya. Yohanes 1 ayat 47 hingga 49. Dan di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas di dalam kelas-kelas sahabat kita. Seterusnya kita masuk di tajuk yang kelima, yaitu kesaksian Nikodemus. Yohanes 3, 1 hingga 21.
Saudara, bagaimana Nikodemus memberi kesaksian tentang Yesus? Yohanes 3:17 mengatakan, Allah mengutus anaknya ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Saudara, Nikodemus, seorang Farisi dan ahli Sanhedrin, kagum dengan mukjizat Yesus. Dia menjadi yakin bahwa Yesus adalah nabi besar yang diutus oleh Tuhan, tetapi bukan Mesias. Yohanes 3, 1 hingga 2. Yesus sarankan kepada dia secara langsung dengan keperluan terbesarnya, yang juga keperluan kita, yaitu perubahan hati. Yohanes 3 ayat 3 hingga 5. Nah, walaupun dia coba mengelakkan isu itu, Nikodemus menerima daripada Yesus satu ajaran tertinggi tentang misinya sebagai Mesias dan mendengar kata-kata yang paling agung yang pernah diucapkannya. Dalam Yohanes 3:16, dia juga menerima teguran kecil yang mana Yesus mau membuka pikirannya kepada kebenaran. Yohanes 3 ayat 9 hingga 12. Sedikit demi sedikit, Nikodemus menemukan Mesias sehingga dia secara terbuka menerimanya di kaki salib. Yohanes 7 ayat 50 hingga 51. Yohanes 19 ayat 39. Saudara, di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sekolah sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, sementara mereka percaya kepada bimbingan pihak otoriti manusiawi, namun tiada seorang pun akan tiba pada pengetahuan tentang kebenaran yang menyelamatkan. Seperti Nathanael, kita perlu mempelajari firman Tuhan untuk diri kita sendiri dan berdoa untuk pencerahan Roh Kudus. Dia yang melihat Nathanael di bawah pokok ara akan melihat kita di tempat rahasia doa. Para malaikat dari dunia tidak berdosa berada dekat dengan mereka yang dengan rendah hati mencari bimbingan ilahi. Saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, ramai tokoh dalam Alkitab telah memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Mesias, anak domba Tuhan, dan juru selamat. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini boleh membantu kita di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena menolong kami, membantu kami di dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat yang pada minggu ini, sehingga kami mengerti, kami boleh mengaplikasikan pelajarannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.